Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Proaksi Podcast Setia Bengkulu Berbicara. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema yaitu peran BEM dalam kampus STA Bengkulu dengan narasumber Bapak Romdana Yahya Etos MSI. Sebelum kita memulai podcast pada kali ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu mengemban tugas mulia, membangun mengembangkan ilmu administrasi bagi nusa dan bangsa, melaksanakan pendidikan serta pengabdian bagi insan semua, meningkatkan sumber daya manusia tangguh menjadi insan yang berguna. Mari kita semua Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber yang sangat spesial ini, yaitu Bapak Romdana Yahya Esos MSI, selaku pembina BEM STA Bengkulu tahun 2024-2025 ini, Pak. Mungkin boleh perkenalan dulu, Pak? Oke, terima kasih Nupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romdana Yahya Esos MSI sebagai pembina BEM STA Bengkulu. Pembina BEM ada dua nih ya, saya sendiri dan Bapak Bima Eka Putra sebagai pembina BEM. Oke. Nah, terkait dari BEM tadi, Pak, bagaimana peran BEM dalam kegiatan kampus STA ini, Pak? Oke, terima kasih Nupri. BEM sangat penting dalam kehidupan kampus karena itu adalah organisasi BEM, sehingga mahasiswa yang ikut dalam organisasi BEM itu sangat beruntung karena dalam kehidupan kampus, dalam organisasi BEM tersendiri itu banyak manfaat yang didapatkan. Pertama adalah pengembangan mahasiswa, artinya bagaimana organisasi BEM itu memberikan pengembangan diri mahasiswa itu sendiri, sehingga di dalam organisasi BEM itu ada komunikasi digital, ekonomi kreatif, divisi-divisi, sehingga mahasiswa bisa menata bagaimana karirnya di bidang tersebut, sehingga bisa membawa kemajuan baik itu pengembangan diri dan pengembangan yang lain. Kemudian kreativitas mahasiswa, sehingga dalam itu kehidupan kampus itu sendiri dalam organisasi BEM, kreativitas mahasiswa itu akan menjadikan tantangan tersendiri, sehingga banyak misalnya seperti seni, olahraga. Dengan adanya organisasi BEM akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kita. Lihat sendiri bagi mahasiswa yang tidak ikut dalam organisasi BEM, mereka hanya belajar dan tidak ada pengembangan seni, sehingga bersyukur bagi mahasiswa ikut dalam organisasi BEM tersebut akan memberikan dampak baik itu mahasiswa itu sendiri ataupun bagi lembaga STA Bengkulu. Kemudian pengembangan kepemimpinan, sehingga dalam organisasi BEM itu akan melatih kita sendiri bagaimana menjadi pemimpin yang baik, sehingga cara berpendapat, cara mengeluarkan pendapat dan lain-lain, dan menghargai pendapat orang lain itu adanya di dalam organisasi BEM. Kemudian pengembangan jaringan, otomatis bahwa organisasi BEM itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi mahasiswa itu sendiri, karena kita akan ketemu dengan masyarakat yang terutama organisasi BEM yang lain, misalnya di UNEP, di UNIHAS, sehingga anggota BEM tersebut bisa memberikan jaringan-jaringan kepada kampus yang lain seperti itu. Baik.
Nah, ngomong dari BEM tadi, Pak, Ya, apa manfaatnya sih organisasi BEM itu sendiri bagi mahasiswa, Pak? bagi mahasiswa itu hampir sama dengan peran BEM tadi ya. Manfaatnya cukup luar biasa. Yang pertama itu bagi mahasiswa itu sendiri pengembangan diri. Jadi dengan adanya BEM tersebut, mahasiswa yang ikut dalam organisasi BEM itu akan memberikan dampak pengembangan diri. Yang biasanya dia hanya diam, sehingga dengan masuk organisasi BEM, dia bisa memberanikan diri. Bagaimana memberikan pendapat kepada kawan-kawan lain, terutama nanti pada di luar kampus kita, misalnya di kampus yang lain. Mungkin BEM Setia Bengkulu ini banyak sekali prestasinya, Pak ya. Kalau boleh tahu apa saja sih, Pak? Prestasinya, Pak? Ya, alhamdulillah ya, di dalam organisasi BEM Setia itu ada namanya duta kampus. Kemudian kita cukup berperan sehingga duta kampus tersebut memberikan garda terdepan bagi mahasiswa sehingga promosi-promosi seperti itu. Kemudian kegiatan kampus yang lain, BEM yang lain, kita di Kementerian Keagamaan. Nah, kita mulai program kerja kita ada bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita majukan dalam sehingga iman dan takwa. Kita juga ada musolah di belakang, kita mulai aktifkan sholat 5 waktu, kemudian kebersihan masjid, kampus di belakang, sehingga setiap waktu sholat azan kita berhentikan sehingga bagi mahasiswa kita ada jadwal untuk azan, sehingga betul-betul kampus ini terasa bukan hanya peningkatan ilmu pengetahuan, tetapi iman dan takwa juga seperti itu. Dan kedepannya lagi kita akan lebih banyak lagi prestasi yang kita toreh seperti itu. Mapala itu luar biasa kan, Novi sendiri sudah kemarin secara nasional, internasional kan, dibuka ibu ketua. Alhamdulillah juga Setia Bengkulu sudah dianggap bukan biasa aja, tapi luar biasa dengan dibantu oleh organisasi BEM seperti itu. Baik. Banyak sekali, Pak ya prestasinya. Alhamdulillah. Ngomong dari prestasi, Pak, apa sih rencana kedepannya, Pak, bagi BEM Setia ini untuk kampus Setia Bengkulu ini, Pak? Ya, saya dengan Pak Bima juga sebagai pembina BEM tentu di backup oleh Ibu Ketua dan Wakil Ketua kita, tentu akan membuatkan program kerja yang tentunya akan meningkatkan program-program kerja yang selama ini. Misalnya di bidang keagamaan tentu, misalnya bidang keagamaan ya, kita meningkatkan iman dan takwa itu tadi, bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi kita laksanakan nanti sholat Jumat berjamaah, kita juga jadwal seperti itu. Dan kita tidak mau Setia Bengkulu itu hanya dianggap di bidang administrasi, tentu di bidang-bidang yang lain seperti itu. Kemudian duta kampus tentu kita sudah jauh kan, kemudian seni dan budaya seperti itu, dan itu akan kita tingkatkan. Program selama ini akan baik, kita akan lebih baik lagi seperti itu. Tentu di bawah naungan program kerja BEM yang sedang berlangsung seperti itu. Baik. Mungkin ada nih himbauan dari Pak Romdana ini untuk mahasiswa Setia Bengkulu ataupun bagi mahasiswa baru nanti yang akan mendaftar di tahun 2025-2026 ini, Pak. Oh ya, oke, terima kasih Nubri. Tentu sebagai pembina BEM, tentu kepada mahasiswa yang sudah terdaftarnya aktif di Setia Bengkulu, mari kita dukung kegiatan BEM ini sehingga marwahnya kampus ini organisasinya hanya di BEM, sehingga BEM itu betul-betul terasa ada manfaatnya bagi kehidupan kampus. Kemudian mahasiswa yang masuk dalam organisasi BEM itu dia merasa ada nilai lebihnya, karena dari segi kreativitasnya, pengembangan mahasiswa, mereka mulai terasa seperti itu, jiwa kepemimpinannya dengan masuk di BEM. Kemudian kepada mahasiswa yang ingin mendaftar di kampus Setia Bengkulu, jangan ragu bahwa Setia Bengkulu memang memberikan pelayanan yang terbaik terkhusus kepada organisasi BEM, sehingga bisa dilihat sekarang di media sosial bahwa Setia Bengkulu
Dia cukup terkenal lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tentu pemeriksaan ini di bawah koordinasi BEM. Kegiatan kemahasiswaan. Tentu pemeriksaan ini di bawah koordinasi BEM. Seperti itu. Oke, baik. Ya. Mungkin di segmen kali ini kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Ya, Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ramdana Yahya SH MSI ini karena telah berpartisipasi dan menyempatkan hadir di podcast ini Pak. kasih nanti ya. Iya Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.